Shalom, eh, teman-teman di PPA semuanya yang luar biasa. Ya, video ini adalah bagian dari seri tentang My Plan for Tomorrow atau buku MPFT ya, rencana masa depan. Ya, seperti ini bukunya ya. Nah ini saya coba membantu. Ini ringkasannya. Ada 7 bab yang ada di dalam buku ini begitu ya. Dan masing-masing bab punya tujuan. Punya tujuan yang ingin diajarkan ke anak ya, bagaimana melihat rencana masa depan, bagaimana melihat diri mereka di masa depan ya, merencanakannya mulai dari sekarang. Nah, apa sih 7 itu? Nah, 7 itu adalah tujuan Tuhan bagimu, keberhasilan sejati. Yang ketiga, satu-satunya. Yang keempat, menentukan cita-cita atau impian. Yang kelima, mempersiapkan menuju pulau impian. Yang keenam, My Plan for Tomorrow. Dan yang ketujuh, perjalanan menuju pulau impian. Nah, apa tujuan di dalam masing-masing bab itu? Nah, kalau kita lihat ya, tujuan di bab pertama atau di chapter pertama ini adalah anak memahami tujuan Allah menciptakan mereka. Kita berharap anak-anak melihat dengan benar bahwa mereka diciptakan Allah ada tujuannya loh. Ada yang Tuhan inginkan loh ya, dalam bentuk yang konkret gitu ya, misalnya dalam ini ya, berkaitan dengan pekerjaan begitu ya. Yang pasti mesti kita dorong anak-anak adalah mengingatkan tugas utama mereka pada usia ini mulai 12 tahun ya, kalau di PPA mulai mengerjakannya di 12 tahun ya, tentunya adalah sekolah, bukan bekerja. Di bagian yang kanan ini ya, bukan yang kiri ya. Tujuan atau tugas pokok mereka ya, Tuhan menciptakan mereka di usianya sekarang adalah preparing, menyiapkan. Mereka harusnya sekolah, bukan bekerja. Nah, ini bentuk sederhananya atau bentuk konkretnya begitu ya, tentang memahami ya, apa yang Tuhan inginkan ya. Kenapa? Ada beberapa anak-anak kita yang dengan alasan ini pengennya kerja, nggak mau sekolah lagi, padahal mereka harusnya sekolah karena itu yang Tuhan inginkan. Nah, beda cerita kalau misalnya terjadi ya, ada beberapa anak-anak kita yang terpaksa ya, setelah mereka sekolah mereka bekerja. Tetapi ingat, tujuan utama mereka atau rencana Tuhan mereka di usia itu adalah sekolah, bukan bekerja. Kalaupun mereka harus bekerja, itu sambilan, bukan yang utama ya. Nah, ini yang mesti kita ingatkan untuk anak-anak ya, karena ada anak-anak yang merasa nggak bisa sekolah gitu ya, kerja aja. Tidak boleh. Nah, tujuan Allah adalah mereka sekolah di masa ini ya. Itu yang pertama di chapter pertama. Chapter kedua itu cerita tentang keberhasilan sejati ya. Apa yang dimaksud dengan keberhasilan? Anak memahami ya, ini tujuannya di chapter 2. Anak memahami apa yang dimaksud dengan keberhasilan sejati ya. Ada 3 tokoh kalau di buku ini yang disebutkan, Tuhan Yesus, lalu Yusuf, dan Rasul Paulus. Diceritakan di 3 tokoh ini. Apa kunci keberhasilan mereka? Apa yang dimaksud Allah dengan keberhasilan? Keberhasilan tidak berkaitan dengan atau bukan hanya berkaitan dengan gaji besar, kaya, punya jabatan. Bukan itu. Ya, walaupun ada di antara kita yang akan mendapatkan itu gitu. Bahkan berlimpah kalau Tuhan janjikan begitu ya. Nah, keberhasilan sejati itu tentang menjadi seperti yang Tuhan rencanakan ya, menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Nah, ini yang mesti ditekankan untuk anak-anak yang disebut dengan keberhasilan sejati. Nah, gambaran di sini ini seperti kulkas gitu ya, lemari pendingin ya. Tujuan utamanya adalah untuk mendinginkan atau membuat dingin makanan biasanya yang disimpan di situ gitu ya, atau barang-barang yang tidak diharapkan segera busuk gitu. Nah, tetapi kalau di gambar ini dilihatnya, faktanya yang disimpan bukan makanan, tapi baju. Jadi ini jadi lemari pakaian. Boleh enggak? Ya boleh kalau di dunia, tapi tidak itu yang menjadi tujuan utama diciptakannya lemari es, kulkas ya, lemari pendingin. Jika harusnya mendinginkan makanan, bukan menjadi lemari pakaian. Nah, faktanya ada beberapa ya, mungkin cukup banyak saya kira. Kalau kita tidak merencanakan dengan baik, akhirnya begini.
Tuhan merencanakannya menjadi apa, tetapi yang terjadi karena kita tidak membantu anak mempersiapkan dengan baik, kita tidak membantu anak mengerti dengan baik rencana Allah, jadinya ini. Ya tetap berfungsi, tetapi bukan fungsi yang direncanakan Allah. Nah, ini yang kita mesti tekankan di keberhasilan sejati. Seperti yang rencananya Tuhan, seperti yang Tuhan rencanakan untuk mereka. Ini di chapter kedua. Chapter ketiga itu bicara tentang mereka satu-satunya. Bahasa sederhananya menurut saya menyampaikan kamu istimewa. Ya, di chapter ini anak-anak memahami kondisi perkembangan diri mereka saat ini. Kita berharap anak-anak mulai diajarkan melihat di dalam 4 bidang pengembangan, yaitu rohani, pendidikan atau kognitif, sosio-emosional, dan fisik. Ada 4 yang dilihat di dalam ini. Dan target utamanya adalah menunjukkan bahwa anak-anak kamu istimewa. Seberapapun kalian kondisinya, ya, nggak pinter kognitifnya, misalnya nilainya nggak terlalu bagus di sekolah, ya, atau fisiknya mungkin terbatas, tapi apapun itu kamu istimewa. Nah, ini tekanan yang disampaikan di dalam chapter ketiga. Satu-satunya di dunia ini kalian ini. Itu yang mau disampaikan di chapter ketiga ini. Apapun kondisinya, Tuhan mendesainmu istimewa, merencanakanmu istimewa. Nah, di bagian chapter 4 itu bicara tentang menemukan cita-cita atau impian. Nah, di chapter 4 ini diajarkan bagaimana anak-anak mengenali temperamen satu, yang kedua bakat minat mereka, lalu yang ketiga kecerdasan majemuk mereka. Nah, itu yang disiapkan, diajarkan atau poin utama di bagian keempat, di chapter keempat ini, menentukan cita-cita mereka. Anak-anak mengenali dari temperamen, bakat minat, lalu kecerdasan majemuk. Di chapter kelima, ya, menuju pulau impian ini, nah isinya adalah poinnya adalah mengenai analisis SWOT. Ya, jadi bagaimana anak-anak mengenali mereka, mempersiapkan, mengetahui kondisi itu dengan analisa SWOT, ya, kekuatan, kelemahan mereka, lalu kesempatan yang mereka punya dan ancaman yang kemungkinan akan mereka hadapi. Di poin 5 ini diajarkan tentang analisa SWOT. Di poin ke-6, ya, My Plan for Tomorrow, itu judulnya. Tujuannya adalah mengajarkan anak dapat membuat target jangka panjang dan jangka menengah. Poinnya ada di situ. Jadi dimulai bab 6 ini, di chapter ke-6 ini diajarkan tentang merencanakan jangka panjang. Ini kaitannya dengan kondisi mereka atau keberadaan mereka di PPA, ya, akan berapa lama lagi di PPA. Rata-rata kalau di 12 tahun, ya berarti masih ada 8 tahun, ya, sampai dengan 10 tahun. Kalau maksimalnya kan di PPA 20 atau 22, masih ada waktu 8 sampai 10 tahun mereka bisa preparing. Nah, itu jangka panjang. Jangka menengah dari 10, misalnya 8-10 tahun tadi dibagi 3 gitu, ya. Jadi jangka menengah pertama, kedua, dan ketiga. Ini yang ada di poin ke-6, ya, jangka panjang. Merencanakan, anak diajarkan merencanakan jangka panjang mereka selama di PPA. Nah, di poin 7 di poin ke-7, ya, yang diajarkan adalah ini, ya, perjalanan menuju pulau impian. Kalau di 6 tadi, di chapter 6 tadi jangka panjang, jangka menengah. Nah, poin 7 ini atau di chapter 7 ini tentang jangka pendek per tahun. Nah, ini yang kita ajarkan, ya, bagaimana mereka merencanakan activity, target activity di setiap tahunnya, ya. Targetnya apa, aktivitasnya apa, mentornya siapa, gitu, ya. Masa berlaku keberhasilannya diukur juga berapa, ya. Jadi ada 4 di chapter 7 ini. Kegiatan per tahun, cari apa aktivitasnya, siapa yang akan mendampingi, dan batas waktunya. Nah, ini di poin yang ke-7 atau di bagian chapter 7. Nah, demikian kira-kira poin isi, ya, dari buku MPFT, ya. Jadi ada 7 di dalam buku MPFT ini dan semua punya tujuan. Nah, semoga teman-teman bisa terbantu dengan video ini, melihat video ini, ya. Dan apa yang saya sampaikan dapat membantu kita semuanya mempersiapkan anak-anak kita
ke depan menjadi lebih baik sesuai dengan rencana Allah dan mengenal Allah secara pribadi. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Selamat melayani dan Tuhan memberkati.